Di hari raya Pentakosta ini kita akan belajar, tema khotbah saya adalah Hari Pencurahan Roh Kudus. Apa tema khotbahnya Bapak Ibu? Hari Pencurahan Roh Kudus. Dari tiga pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh atau yang disebut dengan Allah Roh Kudus adalah pribadi yang paling misterius. Allah Bapa kita tahu apa yang menjadi tugas pekerjaannya. Kita tahu Allah Anak melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi pribadi yang paling misterius, pribadi yang paling kita sedikit mengerti adalah Allah Roh Kudus. Ada banyak orang berpikir Allah Bapa posisi yang paling tinggi, Allah Putra posisi nomor 2, dan Allah Roh Kudus posisi nomor 3. Padahal kebenarannya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat. Mereka pribadi yang berbeda, tapi satu kesatuan. Yang setuju percaya bilang amin. Mereka berbeda, dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya, Tritunggal dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Ada banyak orang Kristen kesulitan mengerti mengenai Tritunggal. Ada beberapa contoh, ini bukan contoh yang paling tepat, karena pada prinsipnya makhluk yang lebih rendah tidak dapat mengerti makhluk yang lebih tinggi. Yang setuju bilang amin. Sebagai contoh, tidak mungkin binatang anjing dapat mengerti manusia, karena manusia lebih pintar dari binatang. Betul apa tidak? Nah, tidak mungkin manusia dapat mengerti penciptanya. Tidak mungkin manusia dapat mengerti Allah, karena manusia lebih rendah daripada Allah. Kalau kita dapat mengerti Allah, maka kita jadi sama dengan Allah. Bagaimana menjelaskan Tritunggal dengan contoh yang sederhana? Salah satu contohnya adalah Tritunggal itu seperti yang namanya waktu. Waktunya satu, tapi dibagi menjadi 3. Masa lalu, masa saat ini, dan masa depan. Waktunya berapa? 1, tapi dibagi menjadi berapa? 3. Masa lalu, masa saat ini, masa depan. Seperti itu kurang lebih Tritunggal. Contoh berikutnya, bangunan. Bangunannya 1, ruangannya 1, tapi tinggi, panjang, lebar. Bangunannya, ruangannya 1, tapi bagiannya menjadi 3. Atau saudara yang belajar IPA, saudara saya IPS, Ikatan Pelajar Sukses. Kalau kita belajar IPA ada H2O, air. Kayaknya IPS semua di sini nih. Air, es, uap. Mereka satu disebut H2O tapi berbeda. Dan untuk mengerti Allah Tritunggal itu butuh iman. Bilang kiri kanan saudara, yang penting Ngana punya iman, bilang. Kok lihat saya? Ngomong yang penting punya iman, bilang. Kalau dia jomblo bilang udah punya pacar belum, bilang. Nah, mari kita akan belajar pada hari ini. Tema khotbah hari ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ada apa di Pentakosta. Itu yang pertama. Mengapa Pentakosta begitu penting. Dan yang kedua, di khotbah ini kita akan belajar mengapa Allah mencurahkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta. Kenapa Allah nggak curahkan Roh Kudusnya di hari di luar Pentakosta? Kenapa nggak dicurahkan di hari Paskah? Kenapa nggak dicurahkan di hari itulah? Ya kan? Tapi kenapa Allah mencurahkan rohnya yang kudus di hari Pentakosta? Saudara yang siap diberkati, jemaat online, jemaat onsite yang siap diberkati, bisa lambaikan tangan saudara dulu dong. Yuk sama-sama bilang sama saya, wuh! Dan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita akan buka dengan 3 topik yang Rasul Paulus peringatkan. Kita tahu Rasul Paulus menulis setengah lebih dari perjanjian baru. More of less, kurang lebih. Dia menulis setengah lebih dari perjanjian baru. Ada 3 peringatan yang Paulus ingatkan agar kita tidak lalai di dalam Alkitab. Bukan berarti di luar ini gak penting. Tapi 3 hal ini Paulus bilang ini very important. Saudara diberikan ingatan. Saudara gak boleh ignorance. Saudara gak boleh sembarangan sama 3 peringatan yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, Paulus mengingatkan sebuah topik yang kita nggak boleh lupakan, yaitu Israel dan tempat orang Yahudi dalam sejarah dan nubuatan. Roma 11 ayat yang ke-25 mengatakan, kamu jangan melupakan ini.
bahwa bagi orang Kristen, saudara, Israel, orang Yahudi, sejarah, nubuatannya itu sangat penting. Makanya apapun yang terjadi oleh orang Israel, kita nggak boleh ngutukin. Yang setuju bilang amin. Karena mereka bangsa pilihan. Pak, mereka salah. Pak, mereka begini. Pak, mereka begini. Urusan mereka sama Tuhan. Wah, ini nggak ada yang amin nih, saudara. Saya kalau kota apa gimana nih, saudara? Apapun yang terjadi sama Israel, tugas kita bukan ngutukin, tapi memberkati. Katakan amin. Makanya kita perlu pay attention. Apa yang terjadi dengan Israel, pasti Allah ada di balik itu. Yang setuju bilang amin. Yang kedua, topik apa yang Paulus ingatkan untuk kita nggak boleh ignorance. Yang kedua, Paulus mengingatkan tentang rapture. Pengangkatan gereja, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Colek kiri kanan saudara. Katakan suatu hari kita diangkat, bilang sama yang baru ngomong, makanya kurusin. Karena kalau gemuk malaikatnya 2. Kalau 2 malaikat bilang, sabar Jo, nanti dulu malaikat angkat yang lain. Nanti malaikat angkat semua lupa. Dengana. Rapture, pengangkatan, kita perlu pay attention. Kita perlu melihat tanda-tanda zaman. Suatu hari kelak, saudara dan saya jemaat Gotham Rest, kita bukan hanya berkumpul di bumi, tapi kita berkumpul di kerajaan surga. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nanti akan kejadian nih, saudara, ada orang lagi main gitar, gitarnya terangkat, orangnya enggak. Akan terjadi pengangkatan nanti di akhir zaman. Dan doa saya, saudara dan saya kumpul hari ini, kita semua sama-sama terangkat. Amin, saudara. Kita sama-sama apa? Dan yang ketiga, Paulus ingatkan, materi yang paling penting yang akan kita bahas hari ini. Paulus mengingatkan untuk kita tidak boleh ignorance. Tidak boleh lalai dengan yang namanya Roh Kudus dan karunia-karunia rohani. 3 topik ini yang paling sering diributin oleh orang Kristen. Mereka ributin tentang Israel, mereka ributin tentang pengangkatan, kapan diangkat, pre atau di tengah-tengah atau sesudahnya atau mengalami masa sukar. Dan yang paling mereka sering ributin adalah tentang Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen gak ngerti tentang Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu adalah karunia. Bahasa roh itu adalah karunia. Sama-sama bilang sama saya, bahasa roh adalah karunia. Amin. Ada banyak orang gak bisa bahasa roh, jadi bahasa rohnya dibikin-bikin. Kiri bahasa roh, kanan bahasa roh, belakang bahasa roh, depan bahasa roh. Karena dia gak mau kalah, dia juga bahasa roh. Karena kebetulan dia orang Batak, bahasa rohnya sik-sik si batu manikam. Di Parjoge. Yang tahu tolong lanjutin. Oh, gak ada yang tahu. Hey Jule, Jule. Ada banyak orang Kristen terpesona sama karunia roh. Ada orang gerak, ternyata di belakang stop kontak. Kesetrum dia. Ada banyak orang terpesona dengan karunia roh. Bukan berarti kita gak boleh kejar karunia. Kejar, go for it. Tetapi karunia roh tanpa karakter adalah sebuah kesia-siaan. Katakan amin. Saudara punya karunia roh tapi gak punya karakter, jatuh. Tapi kalau saudara punya karakter ilahi, maka dengan sendirinya karunia dari Allah akan turun sama saudara. Yang percaya katakan amin. Makanya kejar yang namanya karakter, kejar serupa dengan Allah, kejar pertobatan, kejar yang namanya hidup berkenan di hadapan Allah, kejar hidup yang sesuai dengan firman Allah. Dengan sendirinya karunia-karunia dari tempat yang maha tinggi akan dicurahkan kepada saudara. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Katakan amin. Buat apa punya karunia tapi sampai di rumah tampar istri? Di gereja Roh Kudus, di rumah roh halus. Buat apa punya karunia? Orang mengagumi karunianya, tapi di rumah nipu jalan terus. Karena selalu saya mau bilang sama saudara, Allah tidak terpesona dengan karunia saudara. Karena semua itu datang dari Allah. Tetapi Allah disukakan ketika karaktermu serupa, segambar dengan Allah. Saya selalu bilang, mukjizat terbesar bukan orang miskin jadi orang kaya. Bukan orang sakit sembuh. Tapi mukjizat terbesar, orang jahat jadi orang baik. Itu mukjizat terbesar. Makanya mukjizat pertama yang Yesus lakukan adalah merubah air menjadi apa? Anggur. Karena yang Tuhan mau
adalah perubahan hidup. Ini saudara diam gak ada duit atau gimana saudara? Ini minggu ketiga kan? Yang Tuhan mau apa? Perubahan hidup, karakter. Saya berdoa agar jemaat Glotamres yang beribadah sepanjang hari ini, saudara dan saya semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Amin. Ayo dong, kalau mau tepuk tangan yang setengah-setengah gitu dong. Mari kita akan belajar pada siang hari ini. Mari kita akan belajar, sudah bisa baca di rumah. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Karena waktu saya terbatas saudara, tidak banyak. Bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan, bukan. Tetapi saya habis ini harus jam 3 ke FIFA. Sekarang jam 3, kita pura-pura gak tahu aja. Tapi FIFA untung dekat saudara, di Tomang. Kita akan belajar hari ini saudara 3 fenomena yang terjadi di Pentakosta. 3 fenomena yang terjadi, saudara bisa baca di rumah. Kisah Rasul 2 1 sampai dengan 13. Colek kiri kanan saudara, katakan baca di rumah nanti, bilang. Ya udah gak usah ngomong nih, gak apa-apa, terserah deh saudara deh. 3 fenomena yang terjadi di Pentakosta. Fenomena yang pertama yang terjadi di Pentakosta adalah fenomena audible. Saudara perlu mengerti bahwa murid-murid Yesus hanya tahu akan datang penolong. Mereka nggak tahu sama sekali apa itu Roh Kudus. Mereka tidak memahami Roh Kudus. Mereka unexperienced. Mereka nggak ngerti bentuknya seperti apa, bagaimana rupanya, dan bagaimana Roh Kudus akan datang. Yang mereka cuma tahu, mereka disuruh oleh Yesus untuk diam di upper room karena kuasa yang maha tinggi akan apa? Turun atas mereka. Jadi mereka have no idea bagaimana Roh Kudus menjamah mereka. Mereka nggak ngerti bagaimana Roh Kudus memenuhi mereka. Dan mereka nggak punya pengalaman seperti apa Roh Kudus itu. Yang pertama, fenomena yang terjadi ketika Pentakosta adalah fenomena audible. Ada suara dari langit turun, suaranya keras, suaranya bunyinya seperti kurang lebih gimana bunyinya? Coba yang kanan bantu saya. Yang kiri semuanya. Lu mau aja lu. Ada fenomena audible. Bahasa aslinya menggunakan angin. Ada angin yang begitu kuat. Bahasa asli menggunakan kalimat pneuma dalam bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya menggunakan kata ruah, yaitu roh Allah. Pneuma, dari kata pneuma muncul phenomenia. Saudara, jadi ketika mereka menanti dengan sabar, mereka nggak tahu seperti apa itu Roh Kudus, tapi mereka merasakan ada angin yang kencang masuk ke dalam mereka. Orang Yahudi tahu itu adalah Allah. Makanya ketika mereka dengar audible, ada suara, gimana bunyinya? Enak nih sampai besok nih. Ada suara yang bunyi keras, saya nggak tahu gimana bunyi. Itu tadi ciptaan saya aja. Tapi suara itu mereka ngerti, audible. Yang kedua, fenomena yang kedua terjadi di Pentakosta adalah visual. Alkitab bilang ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api turun atas mereka. Lidah-lidah api menghinggapi mereka. Sama-sama bilang sama saya, lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu orang Yahudi tahu betul api adalah gambaran dari Allah. Dia adalah Allah, api yang menghanguskan. Kecemburuan Allah seperti api. Alkitab mengatakan dialah api yang memurnikan. Jadi orang Yahudi, saya ulang sekali lagi, jemaat Glotamres, mereka have no idea bagaimana Roh Kudus akan datang, caranya seperti apa tanda-tandanya. Tetapi Allah bekerja kepada mereka dengan angin yang bergerak begitu kencang. Mereka bilang, oke, this is God. Dan ketika mereka melihat ada lidah-lidah api, mereka bilang, oh, this is God, ini Tuhan. Dan yang ketiga, Alkitab bilang fenomena yang terjadi di Pentakosta adalah verbal, audible, ada visual, dan apa? Verbal. Verbal adalah bahasa lain. Bahasa lidah dibagi menjadi dua bahasa lain ini. Yang pertama, ketika para murid berkhotbah, ada orang-orang asing di sana. Ada orang-orang bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya orang-orang Yunani, tapi ada orang-orang dari Kapadokia, ada orang-orang dari Frigia, ada orang-orang dari berbagai macam. Dan para rasul berbicara bahasa asing yang mereka nggak pernah kursus, yang mereka nggak pernah tahu. Contoh, saya Gideon orang Indonesia, tiba-tiba saya ngomong bahasa Rusia. Saya bilang sama mereka, abu adulai, adong hepengmu,
Itu Rusia. Zaman kekaisaran Napoleon. Bahasa asing, mereka ngomong bahasa yang mereka nggak tahu. Dan bahasa yang kedua adalah bahasa roh. Saya selalu bilang sama saudara, jangan minder kalau engkau belum bisa bahasa roh. Bahasa roh itu karunia. Nggak usah amin deh. Bahasa roh itu apa? Allah beri sama saudara. Kalau saudara dapat puji Tuhan. But please. I begging you, saya mohon sama saudara. Jangan dipalsu-palsuin. Jangan dibuat-buat. Saya gak pernah lupa tuh. Sama teman-teman lagi kumpul. Tiba-tiba kita lagi nyembah bahasa roh. Udah mirip suku pedalaman. Teman colek. Mobil lu ngalangin mobil gue. Oh sebentar ya. Terus balik lagi langsung. Saya yang di samping, ini roh ayah naon, roh siapa ini saya bilang. Makanya orang sekarang sama bahasa roh cenderung ngeledek. Karena ada banyak orang bahasa roh tapi kedagingan. Bahasa roh buat show off. Saudara, saya pulang aja gimana saudara? Amin. Bilang kiri kanan saudara, kalau dari Tuhan, ucapkan. Kalau bukan, jangan ngana buat-buat bilang. Ayo kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Nah, kita akan belajar hari ini. Saya masuk dalam inti khotbah, pay attention. Kita akan sedikit belajar teologi sedikit lebih dalam. Tapi by the grace of God, saya berdoa saudara pulang bukan hanya feel good, tapi feel God. Saudara akan ngerasa good, happy, dan saudara akan merasakan Tuhan. Karena ini jam 1:30, jam 3, kemungkinan besar mayoritas saudara belum makan siang. Jadi tolong pantengin baik-baik. Agar kalau engkau nanti gak ngerti, kau pulang gak gila. Yang pertama, mengapa Pentakosta? Mengapa Allah memilih mencurahkan rohnya yang kudus di hari Pentakosta? Have you wondering, pernahkah saudara bertanya, kenapa Allah memilih hari Pentakosta untuk mencurahkan roh kudus? And by the way, Pentakosta bukan hari raya orang Kristen. Baru jadi hari raya orang Kristen ketika roh kudus dicurahkan. Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi. Pernahkah saudara bertanya, kenapa Tuhan memilih hari raya Pentakosta? Dari diam saudara, pasti gak pernah nanya. Karena gue bilang, Pak bodoh banget lah Pak, mau hari apa juga Pak. Yang bagi gue yang penting hari gajian Pak. Mari kita melihat, suatu hari saya studi S3. Saya punya profesor dari luar, dia nanya sama saya, kamu kerja apa? Saya bilang, I am pastor, saya seorang pendeta. Dia bilang, saya kasih saran sama kamu, please do study tentang hari raya orang Yahudi. Karena di setiap hari raya orang Yahudi, ada kaitannya yang luar biasa dengan iman kekristenan. Oke, saudara gak tertarik, kita langsung doa berkat, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena memang kan ini aslimu kan. Saya mau bilang sama saudara, ada kalanya khotbah lucu-lucu. Ada kalanya khotbah seru-seru. Tapi ketika khotbah mulai dalam, please jangan anti. Karena ada kalanya baik main di kedangkalan, tapi Tuhan mau kita main di kedalaman. Amin. Amin saudara, saya tahu kok jemaat seneng yang kamu diberkati, naik bukan turun, dari kepala bukan ekor. Kamu kaya raya. 7 turunan, 8 tikungan, 9 putar balik, tidak miskin-miskin. Itu jemaat, amin. Padahal pendeta belum datang. Udah amin. Tapi kan kita khotbah yang dalam-dalam, mulai baca di perjanjian lama, mulai gini. Bilang kiri kanan saudara, semangat bos, bilang. Yuk mari kita lihat saudara, mengapa Allah memilih hari raya Pentakosta untuk mencurahkan rohnya yang kudus. This one is really good, ini sangat luar biasa. Yang pertama, Allah memilih untuk menyingkapkan rencananya kepada dunia dalam urutan kronologis melalui hari raya Yahudi. Saudara, saya nggak meninggikan bangsa Yahudi. Kita nggak perlu jadi orang Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Yang setuju bilang amin. Kita perlu jadi orang Kristen yang ke Yesus-Yesusan. Saya ulang lagi, kita nggak perlu jadi orang Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Kita harus jadi orang Kristen yang ke Yesus-Yesusan. Yang setuju dan percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
Nah, mari kita lihat saudara, Yesus mati di hari apa? Bagaimana ini masa depan bangsa kita ini? Yesus mati, dia disalibkan orang Yahudi, terjadi pada masa Pesak, atau bahasa kerennya Paskah. Kita pergi ke tailor, diukur Paskah. Ya kan? Kalau lucu-lucu lo nyambung. Kalau lucu-lucu nggak mikir Pokoknya lucu sama berkat. Yesus mati di hari apa bos? Nggak tahu, Minggu apa Senin nih? Yesus mati di hari raya Pesak. Dan disebut dengan hari raya roti tidak beragi, atau kita kenal dengan hari raya Passover. Ketika itu bangsa Israel di tanah Mesir, roh maut menjalar tanah Mesir. Alkitab katakan di ujung pintu rumah orang Yahudi ditaruh apa? Ditaruh tanda darah. Dan Yesus mati, saudara, Alkitab katakan di hari raya itu. Kebetulan? No. Karena Allah memilih hari itu. Seakan-akan kayaknya kebetulan. Mari kita lihat lagi kebangkitan Yesus 3 hari kemudian terjadi pada hari raya buah sulung. Imamat 23:9-14 yang disebut dengan Feast of Omer, yang disebut dengan bahasa Yahudinya Reshit Keshib Henhem. Pasti bukan begitu bacanya. Dikatakan hari kebangkitannya sesuai dengan hari raya buah sulung. Sudah baca dalam 1 Korintus 15, 20 dan 23. Dan hari raya Pentakosta yang kita kenal dalam bahasa Yahudinya hari raya Shavuot atau 7 hari minggu atau 7 minggu, tepat jatuhnya hari Pentakosta. Bahkan yang paling terakhir perayaan tahun baru Rosh Hashanah Kuta Barat. Rosh Hashanah di hari tahun baru itu, pergantian tahun lama, orang Yahudi akan meniup trompet. Gimana bunyinya? Om, telolet om. Teteret. Dan Alkitab bilang nanti second coming, malaikat akan apa? Meniup apa? Sangkakala. Rosh Hashanah biasanya terjadi di bulan September. Atau mundur paling jauh di awal Oktober. Makanya kalau bulan September, kita jaga-jaga. Karena siapa tahu datang di hari itu dia. Memang Alkitab nggak bilang kapan. Tapi kalau saudara lihat hari demi harinya, Allah menyatakan dirinya unveiling himself di hari itu. Kebetulan? Enggak. Karena Allah bekerja. Yang setuju bilang amin. Nah, pertanyaan saya, kita akan jawab pertanyaan saya. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Kenapa Allah memilih hari Pentakosta untuk mencurahkan rohnya yang kudus? Mari kita lihat. Yang pertama, kenapa Allah memilih hari raya Pentakosta untuk menyerahkan roh yang kudus? Yang pertama, untuk memperingati pemberian hukum Taurat yang diterima Musa dari Tuhan di Gunung Sinai. Saudara bisa lihat saya ke depan. Ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, Alkitab mengatakan dalam Keluaran 20, Alkitab mengatakan bahwa Allah memanggil Musa naik ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Allah berbicara dengan mereka. Dan ketika Allah berbicara dengan mereka, Allah berbicara dengan Musa, maksud saya bangsa Israel sedang menunggu di padang, Yosua menunggu di bawah kaki gunung, dan Musa ngomong sama Allah. Dan ketika Musa ngomong sama Allah, Alkitab katakan bangsa Israel gak kuat menunggu. Mereka menanti pemimpin mereka gak datang-datang. Mereka mendorong Harun untuk memberikan, untuk memilih pemimpin yang baru. Dan emas yang Tuhan beri kepada bangsa Israel melalui perantara orang Mesir, emas itu dibikin oleh orang Israel jadi apa? Babi emas. Jadi lembu emas. Dan mereka worship God. Mereka bikin Tuhan sendiri. Pentakosta pertama, bangsa Israel menyembah lembu emas. Dan Alkitab katakan saudara, di Pentakosta kedua Petrus berkhotbah.
di Serambi Salomo Alkitab katakan roh Allah di hari Pentakosta yang sama. Alkitab katakan seluruh orang percaya, listen carefully, ini akan memberkati saudara. Di seluruh orang percaya di muka bumi datang di Yerusalem. Dan Petrus berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, berapa ribu orang selamat? Berapa? Sama-sama bilang sama saya 3.000. Lebih semangat bilang 3.000. Pentakosta kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang selamat. Pentakosta pertama, mereka berontak sama Allah. Berapa yang mati? Ketika lembu emas itu, ketika Musa bilang, yang ikut Allah datang kepadaku. Yang berontak gak usah ikut aku. Berapa orang yang mati di peristiwa lembu emas itu? Kita buka firman-Nya. Saya yakin saudara pasti juga gak tahu. Keluaran 32. Ayatnya yang ke-28. Keluaran 32 ayat yang ke-28. Sambil saya minta tolong pemain keyboard bisa bantu saya. Keluaran 32 ayat yang ke-28. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Pada hari itu apa? Tewaslah berapa? Pentakosta pertama 3.000 orang mati. Pentakosta kedua 3.000 orang diselamatkan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Kita percaya Alkitab tidak pernah kebetulan. Kita percaya Alkitab tidak pernah iseng-iseng bikin sama. Kenapa Allah mencurahkan rohnya yang kudus di hari Pentakosta? Karena Allah mau bilang begini. Di hari Pentakosta pertama Allah mencurahkan yang namanya hukum Taurat. Dan ketika hukum Taurat diberikan, by the way hukum Taurat terbuat dari 2 ulo batu. 2 ulo batu, hukum Taurat yang pertama 1-5 Allah mengatur hubungannya dengan manusia vertikal. Hukum Taurat yang 6-10 Allah mengatur hubungannya antar sesama. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu dan seterusnya. Jadi makanya disebut vertikal, horizontal. Makanya kita sebut dengan yang namanya apa? Salib. Hubungan Allah dengan manusia. Taurat 1-5. Hubungan manusia dengan sesamanya. Taurat 6-10. Kenapa Allah mencurahkan rohnya yang kudus di hari Pentakosta? Karena di hari Pentakosta pertama, Mas, boleh Mas? Belum diurapi Roh Kudus. Karena di hari Pentakosta, saya jujur sama saudara. Saya bisa aja khotbah yang tahun-tahun lalu tentang Pentakosta buat saudara. Gak mau capek, gak perlu ngulik, gak perlu belajar. Tapi ini hari Pentakosta, hari ulang tahun gereja. Hari gereja berdiri itu di Pentakosta. Sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Di Pentakosta pertama 3.000 orang mati. Sederhananya begini. Di Pentakosta pertama, hukum Taurat hanya menelanjangi dosa manusia. Hukum Taurat seperti termometer yang dapat mengukur panas kita, tapi gak dapat nolong kita. Makanya ketika hukum Taurat diberikan oleh Allah, mereka bilang bisa. Jangan membunuh, bisa. Jangan menginginkan, jangan berzina, bisa. Hormati hari Sabat, bisa. Hormati orang tua, bisa. Tapi ketika menjalaninya, kita semua tahu, bahkan the best of them gagal. Betul apa tidak? 3.000 orang mati. Tapi di Pentakosta kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahwa Allah melihat bahwa manusia gak mampu hidup dalam standarnya Allah tanpa Roh Kudusnya. Makanya hukum Taurat bukan ditiadakan, tapi dengan yang namanya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Jadi setiap kali saudara ingat Pentakosta, please remember this. Bahwa bukan kamu yang mampu, tapi Roh Kudus di dalam diri kamu
yang memampukan engkau. Lebih mudah mana? Ngampunin atau benci? Saya punya salah sama saudara ya. Lebih mudah mana? Ngampunin apa membenci? Benci. Lebih mudah mana? Marah atau sabar? Lebih mudah mana? Kalau pendeta khotbah jawab apa diem? Jangan gue bilang jawab. Paulus bilang dalam diri kita ada dua kuasa. Makanya Paulus bilang celakalah aku. Karena secara daging Paulus gak ngerti melakukan apa. Tapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kita dimampukan. Kenapa Allah mencurahkan rohnya yang kudus di hari Pentakosta? Sesederhana ini, Allah lihat dari surga bahwa gereja tanpa Roh Kudus hanya social club. Orang Kristen tanpa Roh Kudus gak bisa apa-apa. Bagaimana suami bisa ngampunin istri? Bagaimana istri bisa ngampunin suami? Bagaimana anak muda bisa hidup dalam kekudusan? Bagaimana saya pendeta bisa khotbah di mimbar, beritakan Injil? Kalau nggak ada Roh Kudus di dalam diri saya, saudara nggak ngerti, yang khotbah tambah nggak ngerti. Kenapa Allah mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta? Sesederhana ini, bahwa Allah tahu saudara butuh ditolong, saudara butuh dibantu. Yang khotbah di hari Pentakosta adalah yang beberapa minggu sebelumnya nyangkal Yesus. Yang khotbah, yang memberitakan berilah dirimu bertobat, selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat ini, bukan orang yang Kristen, tapi orang yang menyangkal Yesus beberapa minggu yang lalu, orang yang lari dari Yesus, orang yang terbirit-birit ketika Yesus ditangkap. Para murid-murid mereka orang-orang yang pengecut, mereka orang-orang penakut, mereka orang-orang yang hanya hebat di luar, tapi dalamnya mereka penakut. Ketika mereka lari dan ketika Roh Kudus dicurahkan sama mereka, Petrus yang menyangkal Yesus sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Bahkan kita bilang bayangannya saja orang sakit di Serambi Salomo mereka taruh bayangan Paulus lewat nyembuhin mereka. Paulus hebat? No. Petrus hebat? Maksud saya Petrus tadi. Petrus hebat? No. Siapa yang hebat? Roh Kudus di dalam mereka. Seorang hamba Tuhan ngomong begini, bayangkan Yesus berjalan di samping saudara. Seperti itulah hidup berjalan dengan Roh Kudus. Hari-harimu mukjizat, hari-harimu kemenangan, hari-harimu jawaban doa, hari-harimu penuh damai sejahtera, hari-harimu penuh sukacita. Kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus, engkau naik bukan turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan diberkati berhasil. Tidak ada perkara yang mustahil bagi mereka yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Engkau naik diberkati dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makanya Paulus bilang Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah, dia menyembah dalam roh. Makanya kita bilang di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Musuh kita itu roh. Yang saudara benci itu bukan manusia, roh di dalam orang itu. Yang nyakitin saudara bukan manusia, roh di dalam orang itu yang nyakitin saudara. Dunia ini dipimpin oleh apa? Roh kuasa gelap. Yang bikin saudara malas baca Alkitab di malam hari, roh dari dunia ini yang bikin udah gak usah baca. Yang bikin saudara malam hari masturbasi, bukan film, tapi roh dunia ini yang nyuruh saudara udah nonton aja. Yang bikin saudara nyuruh saudara selingkuh, itu bukan perempuan itu, tapi roh dalam diri saudara, roh dunia itu yang nyuruh saudara selingkuh. Yang bikin saudara malas ke gereja, yang bikin saudara malas menyembah, karena roh dunia ini menguasai saudara. Makanya
ketika Roh Kudus dicurahkan, kita bilang Allah adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam orang percaya, you are free. You are free. Kau bukan tawanan lagi. Engkau bukan budak dosa lagi. Ada banyak orang bilang, Pak Pendeta, saya tiap malam gak tahu gimana. Pasti saya nonton Blue Film. Pasti saya masturbasi, Pak Pendeta. Saya cinta Tuhan, tapi gak tahu gimana. Saya kayak selalu masturbasi, Pak Pendeta. Saya tuh di gereja sama pacar saya. Oh, kami cinta Tuhan, tapi kalau lagi berdua, pasti kami melakukan hubungan seksual. Saya gak mau, Pak Pendeta, tapi gak tahu gimana daging saya merintah saya, Pak Pendeta. Saya cinta sama istri saya, tapi kalau saya ketemu perempuan lain, pasti saya selingkuh. Oh, Pak Pendeta, saya pengen hidup benar, tapi kenapa saya jatuh terus? Karena roh dunia ini, I speak to your spirit. Roh dunia ini mengunci engkau. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab katakan Allah adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. You are free now. Kau bebas. Kau bebas. Engkau menang. Engkau tidak dikalahkan. Makanya belajar. Ajak ngomong Roh Kudus. Tiap pagi. Holy Spirit, Allah Roh Kudus. Speak to me. Ngomong sama aku. What should I do? Dia gak akan ngomong begini. Belok kiri anakku. Itu mah waze. Hati-hati ada polisi. Semakin kita sering ngobrol sama orang lain, semakin kita tahu suaranya. Suatu hari saya telepon ke rumah saya. Saya kerjain mama saya. Halo, bisa bicara dengan Ibu Yanti? Awas yang ledekin, Yanti dosa loh saudara. Mama saya, dari siapa ini? Saya dari Kompol Rudi, Polda Metro Jaya. Bontot. Sama saya cuma bontot. Bontot. Lu kan nih? Siapa itu bontot? Saya Kompol Rudi. Lu ngerjain mak lu neraka. Halo ma. Apa kabar ma? Lagi ngapain ma? Dari mana dia tahu? Deket. Saya jalan ke mall. Ada banyak anak-anak kecil teriak, papa, papa, saya nggak nengok. Tapi kalau gini yang teriak, papa, saya nengok. Kenapa? Karena saya tahu suaranya. Di hari Pentakosta ini, Allah memberikan penolong yang setia. Allah Roh Kudus. Dia mau deket sama saudara. Dia mau nempel sama saudara. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tepuk tangan di atas kepalamu, dahsyat buat Tuhan kita.